Sejumlah perkembangan terbaru mulai mencuat usai terbakarnya kapal perang intelijen Rusia, Kildin, di perairan Suriah 23 Januari lalu. Salah satu informasi yang terkuat adalah rekaman audio dan visual sesaat sebelum kapal itu dilalap api. Mengutip The Associated Press, Jumat 7 Februari 2025, data-data ini muncul setelah dikumpulkan sejumlah armada kapal perang NATO yang juga berlayar di wilayah yang sama. Data itu memberikan gambaran yang tentang armada Rusia yang diawasi NATO karena kekhawatiran Moskow mungkin menyabotase kabel dan pipa bawah laut di tengah perang di Ukraina. Situs web pelacakan kapal yang menggunakan data yang mengenai identitas, posisi, kecepatan, dan jalurnya menunjukkan Milamun mengangkat jangkar di lepas pantai Tartus dan mulai berlayar ke utara di sepanjang pantai Suriah pada tanggal 23 Januari. Itulah saat hari terjadinya kebakaran Kildin. Sejumlah pejabat NATO mengatakan Kildin awalnya mengidentifikasi dirinya kepada Milamun sebagai kapal lain dan kemudian meminta untuk mengganti saluran untuk melanjutkan pembicaraan. Setelah mengganti saluran, pria dengan aksen Inggris kemudian terdengar mengidentifikasi kapalnya sebagai kapal perang. Kildin kemudian meminta Milamun untuk menjauh. Milamun menjawab bahwa kapal itu akan merencanakan arah baru sebelum mengakhiri pembicaraan. Kildin yang berusia 55 tahun mengumpulkan informasi intelijen tentang aktivitas NATO di Mediterania dan telah beroperasi di dekat Turki sebelum kebakaran. Saat terbakar, saksi mengatakan ada api yang menyala setidaknya selama 4 jam dan kemudian awak Kildin melepaskan penutup dari sekoci penyelamat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan dia tidak mengetahui adanya kebakaran di atas Kildin dan tidak mengatakan apa yang sedang dilakukan kapal tersebut saat itu. Namun, ia juga menepis anggapan bahwa hal itu mencerminkan buruknya kesiapan Angkatan Laut Rusia. Pensiunan Laksamana Madya Prancis, Michel Olhagare, mengatakan bahwa meskipun Kildin mendapatkan kembali kendali, kebakaran tersebut menyoroti kesulitan logistik bagi Rusia dalam mempertahankan pasukan Angkatan Laut di Mediterania, jauh dari pangkalannya di Arktik dan Laut Baltik. Moskow juga tidak dapat lagi menggunakan armada Laut Hitamnya untuk patroli Mediterania karena selama perang Ukraina, Turki tidak mengizinkan kapal perang melewati Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterania.